Pak Guru mau tanya dulu. Siapa hari ini yang udah masuk? Sipa. Oh, Sipa. Kenapa? Oke. Kita doakan, angkat tangannya ke atas. Kita doakan temannya agar yang sakit diberikan kesehatan. Amin, amin. Oke, yang selanjutnya. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Ya. Tuan kelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Dodo istiqomah. Siap mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Siap tadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ya, coba ketua kelas hafal yang biasa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang. Dulu yang kafir siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di gagal pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ulang jari dua, kubuat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung jadi empat, kubuat kamera cikri. Dua jari kanan, tiga jari kiri, gabung jadi enam, kubuat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung jadi delapan, kubuat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung jadi Oke, alhamdulillah sudah kita selesai berdoa. Sebelum kita belajar dalam sholat, sekarang materi kita yaitu zakat, infak, sedekah dan hadiah. Nah, karena Pak Guru sudah berikan di Chromebook, di HP-nya, silakan dibuka HP-nya dulu. Yang mau HP. Nah, karena Pak Guru sudah berikan materinya di WA guru masing-masing ya. Sudah bisa diakses? Ya, oke. Silakan dibuka saja ya. Ya, di sana ada rangkuman materi kita tentang zakat, infak, sedekah dan hadiah. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu untuk mengartikan pengertian daripada zakat, infak, sedekah dan hadiah. Yang
kedua yaitu siswa juga mampu untuk mengetahui manfaat daripada zakat, infak, sedekah dan Hadiah. selanjutnya yang ketiga yaitu siswa mampu untuk membedakan ya antara hadiah dan sedekah. Sedekah. Dan yang terakhir adalah tips yaitu siswa mampu untuk memberikan hadiah ya. Oke, itu materi kita, tujuan pembelajaran kita pada pagi kali ini. Oke, sebelum kita mulai lanjut, kira-kira ini pertanyaan pemantik pada aku, kira-kira siapa yang tahu itu zakat? Siapa yang tahu? Apa itu zakat? Silakan. Ayo, suaranya mana? Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerimanya. Oke, Rasulullah. Ya, itu pengertian zakat. Bagus. Zakat adalah kewajiban bagi muslim yang mampu. Ya, bagi yang mampu untuk memberikan siapa? Sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerima zakat. Misalnya Pak Guru, ada pertanyaan. Pak Guru, kalau kita tak mampu, wajibkah kita bayar zakat? Tidak. Misalnya Wiranti, misalnya 1 minggu nak makan, mau berzakat, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Oke, Rasulullah. Selanjutnya, zakat termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan memiliki tujuan untuk mensucikan harta, ya, serta membantu mereka yang membutuhkan. Berarti itu ya, untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta kita, dan membantu orang yang membutuhkan. Oke, di sini coba Pak Guru minta Wiranti, coba jenis zakat itu ada berapa kira-kira? 2. Coba sebutkan Pak Guru. 1. Zakat fitrah dibayar pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri berupa bahan makanan pokok. Oke, Rasulullah, jenis zakat itu ya dibagi 2, sudah disebutkan tadi lagi. Yang pertama yaitu zakat fitrah, itu dibayar pada bulan Ramadan atau sebelum Idul Fitri. Berupa apa? Bahan makanan pokok. Nah, misalnya kalau kita di Indonesia, khususnya kita di Lombok Timur, di NTB ya, di Lombok Timur ini kita menggunakan apa? Bahan pokoknya? nasi. Coba angkat tangan, siapa yang punya beras di rumah? Iya, itu ya. Kalau kita sudah selesai atau sebelum hari raya Idul Fitri, maka kita dianjurkan untuk berzakat fitrah. Oke, Rasulullah, seperti apa tadi makanan pokok kita itu beras. Coba yang kedua, nanti dibaca. 2. Zakat mal dibayar atas harta yang dimiliki seperti emas, perak, uang, dan hasil pertanian setelah mencapai nisab dan haul. Oke, Rasulullah, yang kedua itu zakat mal. Dibayar harta yang dimiliki, artinya orang yang memiliki harta. Seperti apa? Seperti seperti apa? Uang dan hasil pertanian. Sudah mencapai haul ya, atau nisab atau ketentuan, misalnya 1 tahun. Ukur misalnya kurang dari 1 tahun, maka tidak wajib untuk menunaikan zakat mal. Zakat mal itu apa tadi? Zakat harta. Oke, anak saudara, sekarang Pak Guru minta coba untuk membacanya, yaitu manfaat zakat. Ayo dibaca. Mempererat hubungan sosial antara yang kaya dan kurang mampu. Oke, yang pertama manfaat zakat itu sudah disebutkan tadi, yang cantik. Itu yang pertama, ada 3 di sini ya. Yang pertama, mempererat hubungan
hubungan sosial antara ya orang yang kaya dan yang kurang mampu. Misalnya Mari Kartono, misalnya orang yang mampu, misalnya kita mampu, ini namanya mempererat persaudaraan. Dibuka kasih sayang antara orang yang berada dan orang yang tidak berada. Artinya orang yang tidak mampu, ya. Oke, yang kedua coba dibaca. Mengurangi kemiskinan dan membantu pemerataan ekonomi. Nah, mengurangi betul ya, mengurangi kemiskinan dan membantu pemerataan ekonomi. Artinya apa? Kalau sholat kita membantu yang kaya, membantu orang yang tidak mampu, orang yang miskin, ya, untuk pemerataan ekonomi. Nah, itu dia manfaat apa? Zakat tersebut. Yang ketiga, Menyucikan jiwa dan harta dari sifat kita. nah, yang ketiga yang terakhir itu mensucikan diri. Jiwa ini perlu disucikan. Nah, kalau yang nampak ini adalah yang apa namanya? Ini badan kita yang nampak ini. Gimana kalau kita mensucikannya? Pakai sabun. Kalau ruh kita apa? Pakai berzakat. Agar apa? Agar jauh daripada sifat apa? Kikir. Nah, kalau ada teman kita yang kikir, berarti yang perbanyak zakat. Itu zakat. Nah, ya? Paham? Ada pertanyaan? Oke, yang kedua coba nanti dibaca infak. Infak adalah pemberian harta dari seorang muslim yang bersifat sukarela dan tidak terbatas pada waktu atau jumlah tertentu. Infak bisa diberikan kepada siapa saja tanpa harus memenuhi syarat penerima zakat. Nah, ini adalah yang namanya baiknya itu materi kita itu infak. Nah, infak itu apa sih? Pemberian harta seseorang muslim yang bersifat sukarela. Maunya masalah, misalnya yang dikasih 1.000 itu namanya infak sukarela. Maunya bisa ada 5.000 dikasih 5.000 atau roti, itu namanya infak. Dan tidak terbatas waktu, kapan saja, dan jumlahnya tidak terbatas juga. Mau 2.000, bukan bilangnya 2.000, 3.000, berapapun itu namanya sukarela. Dan juga tidak terbatas waktu, kapan-kapan, mau bulan puasa, mau bulan apa, Idul Fitri, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Itu tidak terkait daripada waktu dan jumlah. Paham? Infak juga bisa diberikan kepada siapa saja tanpa ada syarat. Tidak ada syaratnya infak itu ya, tidak ada. Ya, itu perbedaan berarti. Kalau zakat itu apa tadi? Zakat fitrah itu pada bulan Ramadan atau sebelum Idul Fitri. Fitri. Kalau zakat mal itu apa? Orang yang mampu memiliki harta dan sudah mempunyai atau batas nisabnya sudah ditentu itu 1 tahun. Nah, ini infak ya, tidak ada waktu, tidak ada batas berapa pun jumlahnya. Coba Pak Guru baca contoh infak dulu. Siapa yang mau baca? Ayo dibaca. Menyumbang pembangunan masjid. Nah, ini dia contoh infak. Ya, menyumbang untuk pembangunan masjid. Kita di sini masjid kita, misalnya Wiranti atau ketua kelas punya uang 1 miliar, dikasih 5 juta lagi, masjid Pak Pondok. Nah, dikasih pondok naya 5 sama-sama 200 juta. Itu adalah contoh daripada infak. Yang kedua apa juga? Memberi bantuan kepada korban bencana alam. Nah, banyak tetangga kita ya, banyak di saudara kita yang di Jawa, di Palestina, itu kan bencana alam ya, ditembak dan sebagainya. Itu termasuk bantuan daripada infak kita sebenarnya. Coba yang terakhir, yang selanjutnya itu sedekah. Siapa yang baca? Sedekah. Coba nanti dibaca sedekah. Sedekah adalah pemberian yang lebih luar
Oke, anak musola ya, itu adalah sedekah ya, untuk pemberian yang lebih luas daripada infak, yang bisa berupa harta, tenaga, atau perbuatan baik lainnya. Nah, baik itu pikiran misalnya, piranti, bantu, pembangunan di maju pondok daya, itu termasuk juga pengertian daripada sedekah, baik itu uangnya, baik itu emasnya, baik itu apa juga tenaganya, pikiran dan sebagainya, ya. Oke, yang musola, selanjutnya manfaatnya siapa yang membaca? Coba titik. Nah, dibaca. Manfaat sedekah. Mendatangkan pahala dan berkah dari Allah SWT. Nah, ini dia ya. Manfaat sedekah itu yang pertama dan tiga, mendatangkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersedekah, kita akan diberikan apa? Apa? Berkah. Walaupun uang kita 1 juta, kita sedekah 100, akan berkah. Siapa yang mau berkah hartanya? Ya semua. Berarti solusinya adalah kita harus rajin-rajin bersedekah. Ya, paham nggak? Yang kedua, siapa yang mau baca? Ayo dibaca. Membantu orang lain dan membuat mereka bahagia. Nah, membantu orang lain yang susah. Ya, di Paldi misalnya. Untuk tujuan kebaikan dan amal bisa kepada siapa saja yang membutuhkan. Oke, Rasulullah, ini perbedaan hadiah dan sedekah. Yang pertama itu hadiah itu diberikan sebagai bentuk penghargaan, ya, atau kasih sayang. Sering kali dalam hubungan pribadi. Ya, misalnya hari guru nasional, aku dikasih hadiah. Itu untuk guru hadiahnya. Nah, bentuknya pribadi, bukan menyeluruh. Yang kedua, sedekah diberikan untuk tujuan kebaikan dan amal, yaitu kepada siapa saja yang membutuhkan. Nah, yang membutuhkan itu ya, karena tadi perlu bilang di Paldi dikasih uang sama Wiranti 10 juta misalnya, ya, itu namanya sedekah. Siapa saja yang kita berikan yang membutuhkan. Tadi contohnya apa? Orang yang terkena bencana alam. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita sholat, Pak Guru mau berikan soal untuk LKPD ya. Ya. Nanti Pak Guru kirim di grup WA ya, sebentar ya. Lebar kerja peserta tadi. Yang pertama di sini nama kelompoknya, ya tulis nama kelompoknya kelompok berapa ya. Yang kedua kelas berapa, misalnya kelas 5A kan. Yang ketiga kelompok berapa, misalnya kelompok 1, 2, 3 ya. Terus yang selanjutnya itu mata pelajaran. Dilihat di sana. Oke, mata pelajarannya PIB. Nah, berikut ini adalah tabel soalnya. Yang nomor pertama ada soal kita cuma 5 di sini. Pertama itu zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan titik. Ya, jawabannya tinggal ditulis saja ya di buku masing-masing atau lembar yang sudah Pak Guru berikan di WA grup. Yang kedua apa? Infak berbeda dengan zakat karena infak tidak terkait pada waktu dan jumlah tertentu serta bisa dilakukan titik ya. Yang ketiga itu pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk menolong orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan disebut dengan titik ya. Yang selanjutnya itu nomor 4, salah satu contoh dari sedekah adalah memberikan makanan kepada orang lain titik. Sudah bisa dilihat, dibaca. Berarti sudah. Oke, selanjutnya itu hadiah biasanya diberikan kepada seorang sebagai bentuk titik. Nah, cuma soal kita cuma 5. Kalau betul 1, dapat 10. Kalau betul semuanya berarti dapat 100. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Karena sudah selesai mengerjakan tugasnya, refleksi kita pada pembelajaran kita kali ini, coba sebutkan Pak Guru apa saja manfaat untuk belajar zakat.
Siapa yang tahu? Siapa? Empat pembelajaran kita ini, apa saja yang kita dapatkan dalam belajar kali ini? Tentang apa tadi? Zakat, infak, dan Hadiah. zakat dan hadiah. Hadiah. Apa? Bukan Pak Guru. Oke, bisa membantu orang yang lagi kesusahan. Dan bisa juga apa? Membantu menghilangkan rasa kikir daripada diri kita. Oke, ya itu saja Pak Guru. Terima kasih pada hari ini sudah kita belajar dengan baik mendengarkan Pak Guru. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita tutup dengan sama-sama baca doa. Subhanallah.